Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nadila Asria Putri, bisa dipanggil Nadila, NIM 217.058 dari Prodi Sastra Indonesia BP20. Nah, kali ini saya membuat sebuah video tentang hakikat filsafat, sejarah filsafat, dan filsafat Yunani. Pada video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah dasar-dasar filsafat. Berlama-lama, yuk kita simak video berikutnya, dan nanti saya akan membacakan beberapa poin penting dan teman-teman juga bisa dapat membaca materi. Selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu hakikat filsafat. Filsafat berasal dari bahasa Yunani yang secara etimologis berarti cinta atau mencintai akan kebajikan atau kebijaksanaan. Cinta artinya hasrat yang besar atau yang berkobar-kobar atau yang sungguh-sungguh. Kebijaksanaan artinya kebenaran sejati atau kebenaran yang sesungguhnya. Dengan demikian, filsafat memiliki makna, yaitu hasrat yang mengebu atau keinginan yang sungguh-sungguh atau kemauan keras akan kebenaran sejati. Berdasarkan arti tersebut, para ahli kemudian merumuskan arti dari filsafat itu sendiri. Ada yang menguraikan bahwa filsafat sebagai suatu upaya untuk berpikir secara radikal dan menyeluruh. Cara berpikir dengan mengupas objek sedalam soft, sebagaimana dikutip oleh Associate Webmaster Profesional tahun 2001, menyatakan bahwa karakteristik filsafat adalah berpikir secara kritis dan radikal, berpikir dalam bentuknya yang sistematis, menghasilkan sesuatu yang runtut atau koheren, dan berpikir secara rasional dan konseptual, serta bersifat komprehensif. Objek filsafat ada dua, yaitu objek material filsafat, merupakan segala sesuatu yang ada, meliputi dalam kenyataan, pikiran, dan yang ada dalam kemungkinan. Yang kedua, objek formal filsafat, yaitu hakikat dari segala sesuatu yang ada. Sedangkan sistematika filsafat itu sendiri, terdapat aliran-aliran filsafat seperti realisme, rasionalisme, empirisme, idealisme, materialisme, dan eksistensialisme. Dan cabang-cabang filsafat meliputi metafisika, epistemologi, logika, etika, estetika, filsafat sejarah, dan filsafat politik. Yang kedua masuk ke dalam sejarah filsafat. 1. Zaman Yunani kuno, 6 sebelum Masehi sampai 6 Masehi. Seperti yang teman-teman ketahui, kelahiran pemikiran filsafat diawali pada abad ke-6 sebelum Masehi yang ditandai dengan mite-mite dan dongeng-dongeng yang selama ini menjadi pembenaran setiap gejala alam. Periode Yunani kuno ini lazim disebut periode filsafat alam, karena hal ini ditandai dengan munculnya para ahli pikir alam, di mana arah dan perhatian pemikirannya kepada apa yang diamati di sekitarnya. Mereka membuat pertanyaan-pertanyaan tentang gejala alam yang bersifat filsafati dan tidak berdasarkan mitos belaka. Mereka mencari asas yang pertama dari alam semesta yang sifatnya mutlak, yang berada di belakang segala sesuatu yang serba. Yang kedua, zaman pertengahan 6 Masehi sampai 16 Masehi. Secara garis besar, filsafat abad pertengahan dapat dibagi menjadi dua periode, yaitu periode skolastik Islam dan periode skolastik Kristen. Yang ketiga, zaman Renaissance, merupakan zaman yang sangat menaruh perhatian dalam bidang seni lukis, patung, arsitektur, musik, sastra, filsafat, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Zaman ini terkenal dengan era kelahiran kembali kebebasan manusia dalam berpikir. Renaissance dianggap sebagai masa peralihan dari abad pertengahan ke zaman modern. Dengan demikian, ia memiliki unsur-unsur abad pertengahan dan modern, unsur-unsur keagamaan dan Provence, otoriter dan individualitis. Tetapi ini semua tak berarti pengingkaran bahwa Renaissance umumnya dianggap sebagai suatu titik peralihan di dalam sejarah kebudayaan Barat. Dan yang terakhir yaitu zaman modern, 17 Masehi sampai 20 Masehi.
Zaman modern disebut juga zaman pencerahan yang berlangsung dari abad 17 sampai 20 Masehi. Di zaman ini terdapat peristiwa penting yaitu revolusi di Inggris dan Perancis. Orang-orang yang hidup di zaman ini memiliki keyakinan bahwa mereka mempunyai masa depan yang cerah dan bercahaya berkat rasio mereka sendiri. Sebelumnya, orang lebih suka berpaut pada otoritas lain di luar dirinya seperti gereja, kitab suci, para ahli dan negara. Oleh karena itu, semboyan zaman pencerahan adalah sapere aude, yaitu beranilah berpikir sendiri. Dengan semboyan ini, manusia di zaman pencerahan semakin bersemangat untuk menemukan hal-hal baru. Mereka memanfaatkan akal mereka semaksimal mungkin untuk menggapai perubahan, kemajuan, pertumbuhan, dan pembangunan. Dan selanjutnya masuk kepada filsafat Yunani. Filsafat berasal dari kata Yunani yang artinya cinta akan hikmah, merupakan kajian masalah mendasar dan umum tentang persoalan seperti eksistensi, pengetahuan, nilai, akal, pikiran, dan bahasa. Filsafat Yunani kuno muncul pada abad ke-6 sebelum Masehi yang berlangsung hingga pada zaman klasik atau pada periode Helen. Banyak ahli filsuf meyakini bahwa budaya barat berasal dari filosofi. Beberapa klaim bahwa filsafat Yunani juga mempengaruhi ilmu kosmologi dan literatur naskah kuno di timur dekat kuno. Martin Litchfield memberikan klarifikasi hubungan kosmologi dan teologi Asia membantu para filsuf Yunani memberikan gambaran atau ide dalam mengajarkan ilmu filsafat. Tradisi filsafat konvensional selanjutnya banyak yang merujuk ke Socrates. Hal ini terjadi hingga berakhirnya masa zaman Yunani kuno. Nah, teman-teman udah bacakan materinya. Saya berharap teman-teman dapat mengerti dan memahami materi seputaran filsafat. Sekian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kecepatan dalam berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.